Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E dengan NPM 19219114. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai hakikat dari belajar gerak, tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Nah, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dari belajar gerak. Nah, di sini Singer 1980 mengatakan bahwasannya belajar adalah terjadinya perubahan perilaku potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Nah, belajar gerak merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak, di mana sangat terkait dengan latihan dan pengalaman tentunya individu masing-masing. Nah, belajar gerak ini khusus dipengaruhi oleh bentuk latihan, pengalaman, dan juga situasi belajar gerak pada manusia tersendiri. Nah, belajar gerak merupakan belajar perilaku motorik atau juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan juga sistemis untuk mencapai suatu tujuan dari pembelajaran yang direncanakan. Dalam proses pembelajaran juga, materi pembelajarannya adalah berbagai bentuk keterampilan gerak, baik yang dikemas dalam bentuk permainan ataupun juga latihan ketangkasan. Kemudian menurut Rob 1972 mengatakan bahwasanya belajar gerak merupakan suatu pengaturan kembali pola gerak dasar, di mana yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku yang terjadi sesuai dengan dari suatu hasil latihan. Kemudian Gagne 1977 mengemukakan bahwasanya belajar gerak adalah sebagai proses maksud saya perubahan tingkah laku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam jangka waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Kemudian menurut Romiz Woki 1981 mengemukakan bahwasannya belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang umumnya diekspresikan dalam gerak tubuh ataupun juga dalam bagian tubuh. Kemudian juga menurut Smith 1982 yang menyatakan bahwasanya belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertujuan dengan latihan. Seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen, di mana dalam perilaku terampil. Meskipun tekanan belajar motorik ialah penguasaan keterampilan, tidaklah berarti aspek dominan kognitif diabaikan. Kemudian juga pada pembahasan yang kedua, kita masuk kepada pembahasan yang kedua mengenai bentuk atau konsep gerak. Nah, di sini kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Nah, perkembangan penguasaan gerak terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik pada masa awal dan juga pembentukan pola gerak dasar. Nah, gerak dasar tersebut meliputi berjalan, berlari, melompat, dan juga meloncat. Nah, kesalahan pada gerak
dasar yang tidak dikoreksi akan merugikan anak tersebut dan akan bersifat menetap seiring berjalannya waktu dan sukar untuk dirubah. Nah, kerugian-kerugian tersebut dapat meliputi seperti tidak efisiennya gerakan, kemudian yang kedua buruknya mekanika pada saat penampilan, yang ketiga memungkinkannya terjadinya cedera yang lebih besar, dan juga yang terakhir adalah pengeluaran energi lebih besar atau pemborosan terhadap energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif. Nah, di mana kemampuan lokomotor ini digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk mengangkat tubuh ke atas, contohnya seperti melompat ataupun juga meloncat. Nah, kemudian kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur, dan lari seperti kuda berlari atau galop. Kemudian kemampuan dari non-lokomotor, di mana dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan ini terdiri dari menekuk dan meregang, kemudian mendorong dan menarik, melambungkan, dan lain sebagainya. Sedangkan kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai gerakan bermacam-macam, di mana kemampuan manipulatif ini lebih banyak melibatkan tangan dan juga kaki. Tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Pola gerak dasar berkat pengalaman, gerakan pada masa kanak-kanak akan menentukan kualitas gerakan untuk nantinya, karena pada masa anak-anak selalu didorong bergerak dengan pola gerak dasar yang benar. Nah, pembahasan yang ketiga adalah mengenai ranah gerak, di mana sebelumnya kata ranah ini berasal dari kata doman atau terjemahan dari kata doman yang bisa diartikan sebagai bagian atau unsur. Nah, kemudian gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melaksanakan hidupnya. Gerak tubuh manusia bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Nah, kemudian ditinjau dari sistem otot, otot gerakan dapat dibagi 3. Yang pertama adalah fleksi, yang kedua adalah ekstensi, dan yang ketiga adalah rotasi. Di mana fleksi adalah gerakan yang meluruskan atau membentungkan yang berlawanan. Dengan fleksi, rotasi adalah gerakan berputar pada suatu sumbu. Nah, yang pertama adalah ranah dari kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan yang menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, di mana yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran, dan juga tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif ini atau yang menurut Bloom merupakan segala sesuatu yang aktivitasnya menyangkut otak. Yang kedua adalah ranah dari afektif, di mana ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau persoalan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah ranah psikomotor, di mana ranah ini meliputi kompetensi melakukan kegiatan dengan melibatkan anggota tubuh
serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan imperatif. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari hakikat belajar gerak. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari penjelasan yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.